Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, ratusan warga di Lamongan, Jawa Timur mengaku tertipu dengan modus arisan bodong. Tidak tanggung-tanggung, total kerugian diperkirakan mencapai 20 miliar rupiah. Minggu pagi, ibu-ibu warga Kecamatan Solo Kuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur membuat laporan ke Polres Lamongan. Mereka mengaku menjadi korban penipuan dengan modus arisan. Total sebanyak 144 orang diduga menjadi korban dugaan arisan bodong ini. Akibat modus penipuan tersebut, ratusan korban kehilangan uang dengan total sebesar 20 miliar rupiah. Kasus arisan bodong terbongkar setelah pelaku menghilang dan memblokir semua akun media sosialnya. Bahkan, arisan yang seharusnya cair tanggal 30 Juli itu hingga kini tak jelas rimbanya. Menawarkan arisan itu jumlahnya misalkan nih 5 juta dapat 7 juta dengan jangka waktu sekian seperti itu. Sejak 2022 sudah ada ini. Terbongkarnya di 2025 3 hari yang lalu. Setelah banyak yang jatuh tempo tetapi tidak diberikan. Korban arisan bodong berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum serta uang mereka bisa segera kembali. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal arisan bodong ini kita akan tanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Lamongan. Bergabung bersama kami melalui sambungan daring sudah ada AKP Rizky Akbar Kurniadi. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Mbak. Iya Pak Kasat, ini kami ingin update dulu. Jadi ada berapa totalnya korban arisan bodong ini yang sudah melaporkan ke polisi Pak Kasat? Jadi perkara ini dilaporkan di Polres Lamongan pada hari Minggu siang, tanggal 3 Agustus 2025 kemarin. Jadi total korban saat ini yang kami data ada 144 orang dengan berbagai macam jenis pekerjaan. Ada yang dokter, ada yang guru, ada juga TKI, ibu rumah tangga, dan lain-lainnya dengan total kerugian mencapai 20 miliar rupiah. Oke, jadi totalnya ada 144 orang korban yang kemudian menjadi korban arisan bodong ini dari berbagai macam profesi. Nah, pola penipuan yang dilakukan oleh pelaku ini sebenarnya seperti apa sampai kemudian tergiur dan total kerugiannya bahkan mencapai 20 miliar rupiah, Pak Kasat? Baik, pola penipuan atau modus yang dilakukan oleh pelaku atau terlapor ini ada arisan juga, ada investasi juga. Jadi untuk arisannya, jadi korban ditawarkan untuk mengisi slot arisan, misalnya ada 10 slot, dia ditaruh di paling bawah, namun slot-slot yang lainnya adalah fiktif. Jadi dibayarkan kemudian atau dibayarkan nanti belakangan. Kemudian juga untuk investasi bodong, diduga bodong, yaitu dengan cara pelaku menawarkan melalui platform media sosial, TikTok ataupun WhatsApp, dengan cara menawarkan ada investasi berupa senilai 10 juta rupiah misalnya, ada dapat keuntungan 3,5 juta dalam jangka waktu atau jatuh tempo 1 hari atau 2 hari. Pada awalnya berjalan lancar 1 kali 2 kali, kemudian pelaku menawarkan lagi dengan nominal yang lebih tinggi, dan pada saat korban, menurut keterangan korban, pada saat korban jatuh tempo, ini tidak dibayarkan dengan berbagai alasan dari terlapor. Oke, jadi kami ingin konfirmasi kembali, jadi ini modusnya dengan modus arisan dan juga ada investasi di sana? Betul, ada 2 jenis, ada arisan, ada investasi. Oke, jadi ada arisan dan juga investasi. Nah, tadi yang Anda sebutkan ketika investasi ini menaruh uang 10 juta per bulan, kemudian dijanjikan iming-imingnya mendapatkan keuntungan 3,5 juta rupiah, begitu Pak Kasat? Betul, untuk 1 kali bayar. Misalnya dia invest 10 juta, akan dijanjikan keuntungan 3,5 juta.
Oke. Jadi ini kan totalnya ada 144 korban. Berapa korban arisan bodong dan juga berapa korban yang korban investasi dari pelaku ini? Kita masih merinci kembali dari 144 ini, tapi ada beberapa korban, banyak juga korban yang juga ikut ke dua-duanya. Ada yang ikut arisan dan investasi juga. Oke, jadi ada yang ikut arisan, ada juga yang ikut investasi begitu ya. Nah, bagaimana kemudian ini kan tadi Anda sebutkan ya, ada dari berbagai macam profesi, bahkan ada dokter, kemudian ada pegawai pekerja migran begitu ya. Nah, bagaimana mereka ini bisa menawarkan keuntungan atau iming-iming arisan dan juga investasi kepada para korbannya begitu sampai begitu banyak sekali 144 korban, Pak Kasat? Jadi pola pelaku terhadap korban, yaitu hubungan pelaku antara korban itu adalah kenal memang satu desa dan satu kecamatan. Mhm. Dan yang di luar Kabupaten Lamongan pun, atau menjadi TKI di luar negeri pun, itu berasal dari satu desa yang sama dengan pelaku. Jadi memang antara pelaku dan korban ini saling kenal, jadinya korban percaya terhadap pelaku. Oke, jadi aksi para pelaku ini sudah dilakukan sejak kapan, Pak Kasat? Kalau kita melihat total kerugian para korban ini mencapai 20 miliar rupiah, nilai yang sangat fantastis. Menurut keterangan dari para korban, jadi pelaku mulai membuka diduga arisan bodong dan investasi bodong ini sejak tahun 2022. Oke, jadi aksinya ini sudah dilakukan sejak tahun 2022. Jadi total terduga pelakunya ini ada berapa, Pak Kasat? Dan sejauh ini bagaimana pengejaran terhadap para pelaku ini? Kabarnya masih hilang ya, tidak ada kabar. Korban juga tidak bisa menghubungi para pelaku. Untuk total pelaku sampai saat ini satu orang Mhm. dengan inisial E. Tentunya kita baru terima laporan kemarin hari Minggu. Saat ini kita masih melakukan serangkaian penyelidikan, menggali fakta-fakta. Baru ada 5 orang yang kami mintai keterangan. Hari ini juga kami akan terus running untuk melakukan pemeriksaan. Jadi kemanapun nantinya pelaku diinfokan lari atau gimana, kami tentunya punya teknis dan taktis yang tentunya kami bisa lakukan. Oke, jadi pelakunya berinisial E ini bekerja sendiri atau kemudian ada dugaan keterlibatan pelaku lainnya? Karena perekrutannya nggak main-main, ada lebih dari 140 korban kalau dari pendalaman di kepolisian. Sementara dari fakta-fakta penyelidikan pun masih satu, tentunya ini akan kami dalami, kami gali-gali apakah ada keterlibatan pihak lain atau sebuah komplotan, kami akan terus dalami. Oke, saya ingin tanya Pak Kasat, setiap korban, satu orang korban, ini biasanya merugi berapa juta, Pak? Bisa sampai 10 juta lebih atau 20 juta setiap korbannya? Setiap korban ada yang 25 sampai 50 juta, paling banyak 50 juta. Oke, jadi kerugian yang dialami oleh setiap korban Ini Putri Ayu, kalau hangout selalu ragu. Bedakan dikit. Betul. sejauh ini sudah berapa orang saksi, Pak Kasat yang diperiksa dan siapa saja mereka yang diperiksa? Sudah sejauh ini, 2 hari ini baru 5 saksi yang kita mintai keterangan. Tentunya hari ini terjadwal ada beberapa orang lagi yang kami akan lakukan pemeriksaan, kami jemput bola. Karena ini atensi publik, kita harus selesaikan cepat untuk menjawab keresahan masyarakat. Dan untuk inisial korban kami nanti infokan kembali. Oke, ini kan kerugiannya 20 miliar rupiah. Apakah polisi juga bekerja sama dengan otoritas terkait dengan aliran dana dan juga pemblokiran rekening pelaku yang berinisial E ini? Sejauh ini seperti apa, Pak Kasat?
Tentunya nanti kami akan berkoordinasi dengan otoritas lain terkait dengan jumlah real kerugian yang dialami para korban. Tapi saat ini kami masih fokus untuk menemukan peristiwa pidananya yang diduga dilakukan oleh pelaku. Oke, ancaman hukuman terhadap pelaku yang berinisial E ini seperti apa? Persangkaan pasal kita yaitu 372, 378 dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun. Oke, jadi pelaku E ini terancam hukuman 4 tahun penjara. Terakhir, Pak Kasat, apakah polisi sudah mengetahui keberadaan pelaku berinisial E ini berada di mana sampai saat ini? Sejauh ini kami masih melakukan serangkaian penyelidikan, Mbak. Oke, kita akan pelaku kami terus pantau. Tapi tentunya kami prosedural, kami masih gali fakta-fakta untuk menemukan peristiwa pidana. Nantinya keberadaan pelaku terus kami pantau. Oke, sampai saat ini itu artinya pelaku berinisial E masih terus dikejar polisi terkait dengan ratusan orang yang tertipu arisan dan juga investasi dengan total kerugian 20 miliar rupiah. Dan ada sekitar 144 korban yang sudah melapor. Terima kasih informasinya Pak Kasat Reskrim Polres Lamongan AKP Rizky Akbar Kurniadi telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, selamat bertugas kembali Pak.